الذين باركنا حولهم لنريهم من آياتنا. Dampak daripada keserakahan pemerintah. Kenapa begitu? Dari tahun ke tahun, seumur saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madodok-dodok padahal kasih sumbangan Pak Dewa. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebagai Bapak Ketuna Ale, Ustaz Ansar ingin menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Yang pertama, loka di Tomalok Bita, Bapak Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Bone. Semoga insya Allah pemilu yang akan datang darengi barakah amanah pengen dipuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau Ustaz yang doakan Pak Ketua, insya Allah makbul itu. Mengerti manikit Cina. Begitu pula yang saya hormati setinggi-tingginya Alena Tomalok Bita pun naik kampung, Pak Desa Sengen Palie. Sengen Palie. Cocok bawan nih. Kecamatan Lapak Riaja, Kabupaten Bone. Serta juga tadi yang paling tersingkat sambutannya. Saking semangatnya Pak Ketua karena melihat mungkin ada kue dibagi nasengi maulid. Jadi di mana petujuh. Wabil khusus semua jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah barak napaturungi barakana puang Allah Ta'ala lokar ini. Amin ya rabbal alamin. Elokar rampeangi dibalik hikmah sohorok ni dan selalu kita dengar sebelum Nabi Isra Mi'raj dibersihkan hatinya 3 kali oleh malaikat Jibril bersama dengan malaikat Mikail. Muncul pertanyaannya, apakah hatinya Nabi ada dosa? Jawabannya, dia tidak ada dosa sedikit pun. Pertanyaannya kedua, apakah di hatinya Nabi ada kotoran? Bersih sebersih-bersihnya. Tapi magai na dicakati atinna nabita mangolo paingeng sebelum ditiwi lokariolona puang Allah Ta'ala. Sehubungan dengan kita napuada nabita as-salatu mi'raju. Na iya rusum pajange lokari ummaku mi'rajnya lokari puang Allah Ta'ala. Nabita langsung mi'rajnya mangolo ri pamasena puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betuangangi dua sebelum masum pajangi caka kidolo watakaleta secara lahir dan yang kedua secara batin. Mega tos sumpajak depa nama caka baik secara lahir lebih-lebih pa secara batin.
Itulah biasa kejadian. Kita sholat berjamaah, begitu keluar, nanya sandal. Dan biasa kejadian kumai. Biasa sedih kejadian. Apa yang dimaksud cakap caleta secara lahir sebelum mi'raj sumpah mengolor di pamasena pong Allah Ta'ala. Kita bahas perumpamaan contoh sederhana. Baju, sulara, lipat talakko. Nareko ya rodi pakede bersumber dari uang yang tidak halal. Pertanyaannya, natarima tidak sumpah jatah pong Allah Ta'ala riwat tutak mi'raj? Natarima to de? Kalau dia ada mau cakap ata. Macakka ini natarima pong Allah Ta'ala. Yang kedua, contoh tadi koka Roma sembahyang mangaribi di Batu Putih di Olona SPBU yang belum jadi Pak Dewan. Saya sholat jamak di situ karena memang sudah cukup dan sudah ada di sekitar masjid. Waktunya rakaat kedua, cuma mondok di otowai mak baca cede. Waktu saya di sana sempat masuk di toilet dan pada saat masuk di toilet dalam kurung kencing, seandainya nak kena lipaku waiteme seteti ataukah mimi bawa waiteme loka di saudara laleku denre contoh termasuk kita. Pertanyaannya, sarung yang dipakai tadi salat isya, maghrib dan isya sah tidak salatnya? Dek gaga sumpah jangan diterima nariko dek dimacaka secara lahir jolo. Iya narodo na perlu ki pada cengi satinjata. Biasa kau perhatikan tahu mateme dek nama dek satinjana. Langsung apa sirak bunga-bunga. Silakan kencing semauta. Tetapi diajarkan dalam fikih tata cara nareko pura kiteme pada cengi satinjata. Tegaro dia satinja pada cengi carata mapacaka nareko pura ki pasu iwatemeta. Kami mondok di pesantren Dede Imangkoso najar guru almarhum guru Tambok Dalle. Diajar dengan sempurna dulu ilmu itu. Dek pada diajar kita tentang sumpajang satinja dok di Pak Gurui Pak Nasib Guruta ya tu sumpajange anak engka sampajang nareko madiyecek jenneta nah iya kaya sumpajang sibat jenne dek gaga diterima nareko dek nama decek satinjata. Bagaimana satinjana nareko puragit teme ibu? Mohon maaf kemarin Ustaz Ansar di Pangkem dan malam sebelumnya malam Ahad kebetulan di Sopeng. Malam ini di Bone kita berjumpa dengan Pak Dewan dan semua yang hadir. Masya Allah. Ya, dingkalinga mah kira-kira di Munri. Yang penting tenang, yang penting tenang. Karena mati semua mungkin. Bagaimana satinjanya nareko pura kiteme? Maka dijelaskan kalau laki-laki pura teme satinjana mesti alhamdulillah. Kalau laki-laki satinjana nareko pura teme tidak apa-apa diajarkan supaya sempurna ilmunya. Maka ibarat ini, dek mana maga ya bu? Dia ada contoh. Dek mana maga ya kan Pak Dewan. Contoh miyai Pak Ketua di. Urane nareko pura teme maka pelan-pelan injak dulu di malawai. Jangan dulu langsung ambil air. Tapi usaplah dengan baik tempat waiteme taksu. Bagaimana caranya diusap? Mesti diusap oleh diponna ya rodendre anggena cepat. Kira-kira contohnya begini. Satu. Cicen nih roh. Yang kedua, dua. Yang ketiga, supaya bersih airnya tidak ada lagi keluar menetes sedikit pun, maka yang ketiga diusap ketiga kalinya. Jadi nak malampe-lampe mau pakoy.
Ustaz, kenapa mesti diusap tuntunannya? Selang di rumah. Nareko dekna dipakai ya Rasulullah ngede dekna na mengalir keran ditutup, air memang tidak menetes lagi, tapi buktikan 1000% nareko dipakai dokedo selang ngede. Ada tidak air yang merembes sedikit? Pak Desa. 1000%. Kalau tidak percaya, kita akan buktikan. Aku tidak percaya, malah diselang di tempat air wudhu. Begitu ditutup keran, memang tidak menetes. Tapi kapan digerak-gerakkan, maka engkau tu marica. Itulah bahayanya. Nakudek nama dece satinjata. 3 langkah dari tempat air wudhu. Yakinkah? Nah kena itu larak letak. Sahnya sembahyang sudah tidak ada. Pelajaran lopo ya. Dianggap sepele, justru ia tu ponna agamai. Dia sengede satinja. Itulah makna kenapa dicuci hatinya Nabi 3 kali oleh malaikat Jibril bersama dengan Mikail. Riwatun elok dipangolo di zat yang maha bersih, yang maha suci. Maka betuangan lokadidi cakaki satinja tak riwatutta pura teme. Itu satu. Disunahkan kalau laki-laki pura niruna pada cengi satinja. Nah sebelum ambil air disunahkan ujungnya dideti cede mapakoi. Ada jemaahku sudah bawa pengajian di Makassar Pak Dewan. Langsung tanya ke Ibu Haji, Ustaz, tidak apa-apa ji kalau saya istrinya datek itu Ustaz. Akhirnya ajak tuh, si Pak mau pedih tuh, Ibu Haji sambar tuh. Itu laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Mesti diajarkan ilmunya. Kalau perempuan sudah kencing, jangan juga ambil air langsung. Pelan-pelan. Bahasa Inggrisnya slowly. Kalau Pak Desa tadi, bahasa Inggrisnya universitas. Masya Allah. Pelan-pelan perempuan disunahkan untuk berdehem 3 kali. Berdehem 3 kali. Bagaimana kalau sudah kencing perempuan? Berdehemlah pertama. Contohnya berdehem 3 kali diawali. Dengan berdehem maka terpercik semua air kencing di dalam saluran air itu tadi keluar. 3 kali. Tapi catat jangan berdehem caleda. Jangan sampai suami tak diolonai. Engkau di ruangan tamu ini tidak jauh dari ruangan tamu. Temen atau caleda mapakoi. Maka itulah kita kodeka. Dan setelah itu tambah diajarkan sedikit. Pakai jari ini tekan tali pusata, pocita. Pada cengir. Tekan poci dengan baik. Maka insya Allah melangkah. Walaupun lari. Walaupun lompat. Dek nagaga tersuk waitemeta. Nareko madecen rodendre carata masa tinja. Salama ni. Pole. Macaka di waiteme nareko prakitene. Yang kedua. Pada cengi satinja riwetuta purama jambang. Aku perhatikan jemaah biasa mana mungkin apa mak jamba di. Nareko pura ki mak jamba pada cengi satinjata. Ada orang sudah umur 60 tahun dia panis sama satinja nareko pura jamba. Kenapa mesti satinja itu diperbaiki sebelum mi'raj mangolo di Allah Taala? Nasabah kalau air kencing saja nak kena bajuta sulara letak sularata dek gaga sumbayat diterima. Bagaimana mungkin kalau diterima sumbayata nareko tubuh mato masih najis. Betul tidak? Ya naro dicakak kita kau pergi jambang. Bagaimana caranya satinja yang naro kau pergi jambang? 1. Cara satinja naro kau pergi jambang diawali dari tegai masa tinja naro kau mak jambang. Naro kau mak bisa tahu. Tabe ibu-ibu di belakang jari aga ya ibu. Kelingking. Jari manis. Tengah. Telunjuk dan ibu jari. Ini semua 5 jari-jari pada
sisi kiri kanan kita engka mana batuan na tujai fungsina dalam satinja. Kita bahas tegai mas satinja riwatuna di satinja tomate. Sebelum dibahas tentang satinja engka tu biasa tomate de panama beni meninggal jam 7 pagi baru jam 11 baru dohor asuk di kebun na luar biasa kita runtuh. Saya yakin semua yang hadir biasa kita runtuh jenazah di kebunna. Dek perlu dicemai liwat di kebunna. Begitu dimasukkan dalam kuburan lebih busuk lagi sebentar di bawah. Rahasianya bisa tinjana dari kuburan Jambang. Sebaliknya engka tomate jam 7 pagi tadi meninggal karena mungkin ada anaknya anggota DPR tugas di Aceh lalu bertelepon, "Jak dicemai dok tomato aku. Biarkan saya pulang." Enggak apa-apa. Nabi pun 3 hari baru dimandikan. Tidak apa-apa. Bilang tunggu dulu. Tapi tidak ada baunya sedikit pun. Dek gaga baunya cek dek masuk. Magina dek gaga baunya masuk. Karena madece satinjaknya. Pada saat dimandikan lebih bersih lagi. Dek nama sisa atau ceme. Dan pada saat dimasukkan di dalamnya lahat. Insya Allah harum itu pada saat engkau dipatama dalam kuburannya. Satinjaknya pada cengnya. Jari yang mana membersihkan nareko puraki mak Jambang dan dibersihkan jari tomatede jari manis. Wajib jari manis ini dipatama di lubang itu, di semua lubang itu. Ya rodo, dipatama jari manis tak di lubang itu. Tapi catat njak dipapul ikohe, pak nareko dipapul ikohe tak bucila tu matata. Cukup segini, yang penting tempatnya itu keluar, kita sudah yakin bersih. Apa kodenya bahwa sudah bersih? Pada saat kita mau berhenti, si kode tuduh yang pertama adalah metorya tita, maka dah ajak mupajai, engkau belum bersih, maka ambil lagi air, bersihkan dengan baik. Nareko engkau mupa kode, maka dah depa mucaka. Maka jangan dulu pergi salat isya di masjid. Baca kaki doa kita. Buat apa pergi sembahyang? Nadek pada macaka. Pada akhirnya metok-mutom itu riatita. Maka dah sekaranglah engkau sudah bersih. Nareko metok nirodo. Maka papijepunan atau puang Allah Ta'ala. Nasabah sebenarnya idi yahe. Dek gaga tu paluka tedong, dek gaga paluka sapi. Tidak ada pencuri telur, tidak ada pencuri sapi. Seandainya nang kalinga yahe atina. Semua orang kalau mau melakukan kejahatan, meto itu atina. Jangan engkau lakukan mencuri sendal karena itu dosa. Tapi dek nang kalinga atina, dia tetap mencuri. Betul tidak, Pak? Coba nih. Apa-apa mau dikerja itu meto itu koi. Kan tadi metok tuh. Pak Dewa menyumbang, metok itu kok. Tapi itu rahasia hamba dengan Allah. Mulut bisa bicara tidak sesuai dengan hati, tapi pongeje naita. Bu. Nakko dicaikila kaita, Bu. Nakko puraki manoko-noko, dek namanya sal bisa dikoe. Jujur ki dok, Bu. Dek nama metok bisa dimakada salah Kak Mbak ya. Jujur ki dok, Bu. Dek diminyasal bisa ding. Termasuk ibu-ibu nariko purana noko anak-anak dek nama tok kowe bakal salah kayak mak noko anakku. Sebenarnya itu rahasia petunjuk hidup sebenarnya kompasna idi engkai monrok kowe. Kapan tidak diikuti man rasa ki salah jalur nitu. Jadi yang kedua, apakah sudah bersih? Sepanjang sudah bicara ini maka nama cakak nih. Lanjutkan selanjutnya. Jari yang masuk di lubang itu ditiwi loka riolona timuta. Sebelum ditiwi loka timuta, nadi bawi, nadi lepe-lepe ditimue, di bau-bawi dulu jari manista. Bau napa tuh? Di bau dong. Nyamuk pah. Nareko pura nikmat bawi, maka kode terakhirnya adalah buka mulut tak nadi jila idi lepek-lepek pada memiliki es krim. Kalau tidak mau masuk, jak di doka sembayak dok, depan macakat tuh.
Engkau jemaah aku Pak Dewan Naseng, Ustaz, tidak apa-apa itu, baru satu timba, saya mau jilat-jilat. Agak-agak yo jilat nih masih. Manyonya tuh. Ya udah sesapok dah guys. Ada jemaah bertanya, jijik dong. Menekah jijik. Nasib Allah Ta'ala, kalau tanganmu tidak mau di mulut, kenapa bisa? Sementara tangan-tanganmu, urit-uritmu, jika tai dan redika ronyot. Tai-taimu, pantak-pantakmu, tangan-tanganmu, kenapa mulut sendiri tidak mau menerima yang kotor itu? Bagaimana mungkin Kuang Allah Ta'ala ilok na tarima, ya rodo ma kotor natimu tak lagi nadek neno. Malu ya gamai. Jadi sebentar dipraktekkan. Praktekkan. Iya deh Pak Ajero, semenjak di Mangkoso, setelah saya tahu ilmunya, tidak pernah tidak praktekkan. Itulah sebabnya makita ki. Semua itu andre guru dita. Maltoa umuruna tapi malolo tidak rencana. Betul tidak? Magai satinjana madeci. Kulangi pengen satinja di madeci. Nakut dia nama dece satinja tak mohon maaf. Dek nama dece tu udah matu. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga satinjaki. Yang mana yang ketiga di satinjaki? Tulang sulbiata di satinjaki todo. Ada orang yang meninggal 1000 tahun yang lalu. Seandainya bisa ditahu kuburannya, maka yang tidak akan hancur itu adalah tulang sulbianya. Satinjaki ro tulang sulbiai. Bagaimana caranya dibersihkan tulang sulbia? Tapi sebelum saya sampaikan ayat apa dibaca membersihkan tulang sulbi, ibu-ibu paham di mana tempatnya tulang sulbi? Bapak-bapak tahu tempatnya tulang sulbi? Kenapa mesti saya tanya? Pak engkau saya diwetu jemaah bertanya, Kak. Bapak tahu yang mana tulang sulbi ya? Nakana pisen jina di gua karo biasa menceramah tak sia. Angkana pisen jina. Angkana kakeria baba, nakana anjo he. Itu he, ya rodo he. Maka dakat tegai baba, naseng ya rodo stas dioloe mewa nak subui. Akada katania tulang sulbi tu baba. Tulang sulbiyah bahasa Arabnya kita di pesantren, tulang ekor bahasa Indonesianya, bahasa Bugisnya kio. Bagaimana caranya dibersihkan? Pakai jari ini bisa, jari ini juga boleh. Sambil ditarik napas lalu dibaca ayatnya, yakhruju min baini sulbi wat tara'i. Itulah ayat yang dibaca. Nareko pura ke den remas satinja kito iro tulang sulbiata supaya macat kaki supole di toilet ede. Alhamdulillah. Lalu makna yang kedua cak kaki sebelum mi'raj mengolo di Allah Ta'ala. Ia naritu tegai secara batin. Penyakit batin kata Imam Al-Ghazali. 1. Sombong. Lah saya tuh. Ulangi bahasa ugina matempo. Jadi nareko engka to matempo dek panapatetong itu sumpah jahanam. Dek patuna sumpah aja. Karena elok na tudu masompa kiri pong Allah Ta'ala dibuang mana niro atau pongeta. Ada orang sombong karena merasa dirinya kaya. Mohon maaf, berapa kekayaan tak? Mega matoliu sugi natu dibone, tapi tidak Engkau ibu-ibu sombong karena merasa dirinya cantik. Macam cantikmu pagi tubuh nak umur tak 30 tahun. Naik-naik 30 tahun menjadi 45 tahun masih oke. Tapi narik umur tak 50 tahun naik menjadi 65 tahun. Mau tobat dak pipa nomor itu dipakai dek tona dicantik. Kenapa tidak cantik? Yang tadinya kencang sudah mulai keriput. Jadi jangan sombong. Mohon maaf mengingatkan kepada semua orang. Jadi tak lupa. Kita ini min nutfah dari nutfah setetes air mani. Jangan sombong, ajak tempo.
Desisen na puad, desisen na lori gi Allah Ta'ala. Engkau sujud di hadapannya, tapi engkau muparakai sifat sombongmu. Maka itu yang mau dibersihkan sebelum mengolor di Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang salah tapi sombong, dek pada pacak kaki alena dari penyakit hati itu. Yang kedua, penyakit hati adalah masek. Sambung dong, masek. Ulangi dulu, penyakit hati yang kedua adalah seke. Engkau tahu tu apa kau engkau konrangi bulu masek. Nak kau dek toma apa di? Dek mah insyaallah dek mana mega. Seke itu penyakit hati yang mesti dibuang. Kenapa kita seke? Natanya di pun orang parang. Memang di genggaman sekarang, tapi itu adalah titipan. Jangan sombong dengan jabatan, karena itu bukan milik, hanya titipan. Pak Desa titipan, amanah. Kakanda Pak Dewan juga titipan, amanah. Ustaz Ansar juga titipan, amanah. Maka harta jangan pernah kita menjadi maseke. Pangkat orang tua itu kayak maseke, tahu enggak? Umumnya kita ini suami istri, apa golongannya tuh? Engkau mana nak kena biasa kejadian di antara kita? Satu, biasa itu makan dari cikalina. Cikali dipakai di kosopeng, sapo cikali. Kalau di Bone, cikali, di Maros cikali dipakai. Biasa itu makan dari cikalita, melok namun narodo, dengaji urane cikaliku. Tapi bainena, ada. Di semur masukna, dalam kurung, masih ejak namun atau tanah konseke betul tidak? Diumumkan matu dimasuki meninggal dunia haji anu lasek. Deke itu deke. Madeke saudara, madeke cikalita tak dimundur itu. Igaro Pak Dewang lasek. Madeke itu cikali madeke. Di mana-mana mejak nanti di kali nggak sengede narikongka di mundrin ala seke. Betul tidak? Yang kedua, maka dari biasa cikalita melok namun narusipa na benina tapi lah kain na tosib dah. Aro, ini surahkan orang ni. Mereka tu kejadian apa kero melok benina tapi lah kain nanti. Yang ketiga, agak surang ketiga 11 12 suami mapakro baine lebih iya nada se toma seke liwa nareko toma pakoi mate baja sangadi suruh ni bainena maka lo kadi kuburanna Pak Dek Sisek gaga. Yang paling bagus yang keempat, maka de cikalina sepupu ka itu Pak Dewan. Nah iya kaya liuk melok na cikaliku Pak Dewan, tapi bainena lebih melok pasti sipakna. Itu mi manusia yang sempurna, sipakna sumpah jangan pakai. Alhamdulillah. Bu, teh kaki mondro bu. Ibu, di mana kita berada di antara empat tadi? Mudah-mudahan bukan berada yang pertama, tapi kita semua berada di keluarga yang keempat. Madece sumpah jata, madece masih dekat tak loka di padata rupa tahu. Alhamdulillah. Mohon maaf, jangan tersinggung, termasuk penyakit hati. Nalori mak gosip di mundri. Dek toma gak pagosi. Halo, dek toma gaga. Jujur kita bu, dek magaga pagosi. Dia tepuk kena dek gaga. Itu penyakit hati. Penyakit hati yang lain yang lebih bahaya adalah sifat iri dan dengki. Cikalina lulus anak naman taji polisi na alena pusing mangko mestinya alhamdulillah sede bolana dilantik menjadi Pak Dewan Pak Kepala Desa alena taputara lah saati masumbayan bro masumbaya tapi nak kena lah saati Pak Dena penyakak alena mangolo. Si senam beli sede bolana auto. Alena. Dia kecil nana dia lah mobil ambulans.
Inilah semua yang mau dibersihkan sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya intinya mapakoi. Seandainya di padeceng ini sumpah jata, dicakakin aleta lahir dan batin, maka ia tu sifat napake nabita. Dicerca, disakiti, Nabi tidak balas dengan hal serupa, tapi agana senabita saya berdoa supaya berubah. Nabi dikata-katai Nabi palsu, Nabi dikata-katai pembohong, tapi setiap hari narengi nandri rotau butai sampai meninggal itu Nabi. Maka dan itu butai tega ni rodo tahu malo sipa narena nandre soso. Ternyata Nabi tidak makan dan sarapan dulu sebelum narengi rotau butai. Padahal selalu dicerca, dimaki-maki. Sipakna napa tetongi sumpah jange. Nasabak sifat macakak memang ni napa mangolo. Pertanyaannya Pak Dewa, lanjut sedikit atau stop? Masih. Ibu-ibu lanjut atau stop? Sekarang pembahasan pertama sudah selesai. Itulah makna kenapa hatinya dicuci Nabi sebelum dipangolo di puang Allah Ta'ala. Pertanyaannya selama ini, apakah memang juga kita sudah bersih sebelum mangolo di puang Allah Ta'ala? Jawabannya ada di hati masing-masing. Pak itu metoi. Tidak mungkin itu bohong ini. Yang kedua, apa rahasia dari perjalanan Isra Mi'raj? Kadi seni makeda adalah perintah salat. Nah iya kaya menurut saya salat itu adalah oleh-oleh natiwi nabita setelah Mi'raj bertemu dengan Allah. Orang yang pergi umrah pasti bertanya, agak tu mau oleh cikali koroma cika. Nabi pun diberikan oleh-oleh setelah pulang Isra Mi'raj dalam hal melaksanakan salat. Pertanyaannya, agama memang sumpah jange. Kita akan bahas sedikit. Kalau boleh jujur semua yang hadir, seandainya puang Allah Ta'ala napitangi dosa-dosa pura dipigau ede, lalu kita tahu besok sore kita akan meninggal dijemput oleh malaikat Israel. Kira-kira dulu tindro yawannya. Seandainya dita dosa-dosa tak mana. Dulu tindro. Dan dosa itu mesti nanti di kuburan akan diberikan balasannya lokadidi. Maka saya yakin dan percaya. Dek na dulu tindro seandainya tu napitangi Allah Ta'ala dosa-dosa. Semua yang hadir di masjid ini, ia na bawa kuala contoh. Sangat banyak dosaku. Ya Allah ya Rabbi, mega dosaku. Tapi saya tidak pernah takut dengan apa yang sudah terjadi. Nasabak darengi nabita oleh perintah sembahyang. Sebenarnya apa artinya? Satu, engkai mon baraka ngariwatu nama bamma sigie. Pada saat azan dikumandangkan, silakan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang kemuliaan mendengarkan azan. Riwayat Imam Muslim, maka dan nabita. Man kana hina yasma'ul muazzin. Niga tahu mangkalinga dibangi masih giede. Yang lagi rapat berhentilah. Pak Puang Allah Ta'ala tu moliki. Yang lagi bicara-bicara dengan istri, pajai dulu Puang Allah Ta'ala moliki. Balas dulu panggilan Allah. Sebelum saya sambung hadis nah. Tapi lopo semua bapak-bapak, ibu-ibu, nareko noliki bata, noliki ummita, nadek di Bali, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nak nauli ki ummita nadek di Bali. Kurang ajar atau tidak? Ummita moliki anak bau, oh anak bau. Nadek di Pakuada maka iya ummi. Maka kita termasuk anak kurang ajar nih itu sebenarnya. Matan dari sekolah tapi dek gaga ada tak naro. Mega tu apa kero? Matan dari sekolah tapi dek gaga ada na kondrang. Puang Allah Ta'ala naoliki. Kenapa Allah panggil kita dan kenapa kita mesti jawab? Na puada puang Allah Nabi tak maket dana. Mangkana hina yasmaul muasin apabila azan dikumandangkan kala jawablah panggilan itu. Aga di puada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadir rasulan wa bil islami dinan. Itu balasannya nareko mabangi kina subuh tawe. Aga balasanna
kharajat hatayahu, maka dia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pernah ia lakukan sejak lahir anggena nang kalinga bange detu dendre. Hadis riwayat Imam Muslim. Ia na tuduh 5 kali sehari semalam napa turu barakana po Allah taala ampunan dosa-dosa ta. Dek nelo po Allah taala minta ki engka dosa ta, maka Allah turunkan rahmat. Bukti 24 jam di dunia ini tidak berhenti azan dikumandangkan. 24 jam napa turu barakana ampunan po Allah taala. Lihat buktinya. Salat maghrib kita di sini buka dan salat maghrib, maka di Papua sudah azan waktu Isya. Di Jakarta baru jam 5. Begitu kita sudah azan nanti Isya, maka di Jakarta sudah azan di Aceh menjelang azan Isya, dan seterusnya. Karena kiamat nih linoi bapak nareko pajai mabak ketudu linoi. Kiamat nih. Itulah sebabnya maka datang matuata dosa satu kampung nareko matam waktu nadek gaga mabang. Nasabah ampunan na po Allah taala napa turu ngiri waktu nama batau. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf kepada semua yang hadir tomatu aku suruh-suruhku andiku nareko noliki po Allah taala riwatu nama bang. Jawablah azan itu. Nasabak pakka masih na po Allah taala napa turu ngaki. Ada jemaah yang bertanya, bagaimana kalau azan di masjid lalu main elektron? Mohon maaf, tidak apa-apa disampaikan. Nareko masalah masih giede pawangi elektongi berhenti ki bos. Kapan dia menyanyi pada saat azan dikumandangkan dan 100 orang yang tidak jawab azan itu, maka siap-siaplah ditanya oleh Allah nanti di padang mahsyar. Pada saat itu akan ditanya, 100 orang tidak menjawab panggilanku gara-gara engkau yang memanggil elektron. Jawab nih Romat. Jawab nih Allah Ta'ala nih waktu tanah. Semua orang yang ada di elektron itu di acara pestamu tidak ada yang jawab azan nasabah ikum muli. Jadi minta supaya berhenti. Jawab panggilan Allah. Dipalari-lari nih cek deh supaya magati pura deh itu nama itana. Yang kedua, di mana berkahnya ini Isra Mi'raj, rahasia yang tersembunyi Allah sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dan nabita man tawadda fazanal wudu, niga berwudu dengan sempurna sebelum masuk pajang. Harajat hatayahu, maka keluarlah seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Hatta tahruju min tahti adfarihi, keluar dia bersih dari dosa-dosa itu walaupun itu berada di bawah kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Muncul pertanyaan, bagaimana caranya berwudu yang sempurna? Jangan sampai pika telu nih pole haji, pika lima nih pole umrah nama tomat jeneng dek panama deceng, dek gaga sumpah jangan nariko dek gaga jeneng nama deceng. Mohon maaf. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Cara berwudu engkai mono dalam Al-Quran ini maka dari Allah Ta'ala. Iza kuntum ila sholat nareko eloki masumpajan. 1. Pagsilu wujuhakum, cuci wajahmu, basuh wajah. Pertanyaannya, pakoga cara narmajen tahu riwatuna dibasuh wajah. Ya wajib kena air yang ditumbuhi rambut di atas, kanan kiri turun. Maka ambil air, maka pakai kira-kira contohnya ambil air, pada cengi. Cuci wajah narasana. Nah jelaskan Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Faiza gasala wajhu, apabila engkau mencuci wajahmu pada saat berwudu, harajat hataya, maka keluarlah dosa-dosa dari sumber wajahmu. Nah ye tona ye rupanya mega dosa ata. Coba mikir Pak, paling banyak dosa itu bersumber di sini. Jujur tidak? Laki-laki banyak dosa bersumber di wajah gara-gara kedua ulangi Pak, gara-gara dua mata. Ya tona tu sabana Pak, engkau kita menjelaskan nareko baja sangadi bapak-bapak mate
maka yang pertama hancur di dalam kuburannya adalah mata. Kenapa bisa? Karena laki-laki umumnya bila mata. Aku ke kapak dek mah, termasuk pak ketua dek mah di. Ada jemaah bertanya bagaimana dengan Pak Ustaz? Ustaz Ansar bila mata tuh. Lah sana mata ini laki-laki Pak Dewan. Kotos ya. Di luar mata. Tapi tenanglah, ternyata dengan wudu maka bersihlah dosa-dosa. Nadhara bi'ain, apa yang sudah dilihat oleh mata ini. Kalau perempuan banyak dosanya bukan dari mata. Akan atosi Pak Ibu. Ulangi dong akan atosi Bu. Nah semua dimundri. Perempuan nanti dalam kitab itu juga dijelaskan nareko kunrai mate. Yang pertama hancur tanyatosi dua matata, tapi lilada timutta. Pak makunrai liwat tos cari pekna. Apa mereka pakutanana. Betul tidak? Jujur nih. Pak kamu toro umina dibolai. Li suka Cina nyai, biasa moto itu. Nako moto yo mereka pakutana Cina nya. Politik kaki. Saya diwaturo, boleh kak butinge deh. Wasin rupa aja nih Pak Dewa makutana. Muncul pertanyaan kedua. Pura mukim manre. Pura siapa manre Pak? Boleh di butinge. Pura nih, oh deh, muncul ketiga. Agak diandre. Dijawab sih, makanya cucur. Muncul pertanyaan keempat. Ya ro cucuru na tahu macam nimu. Deh. Dijawab sih, ya macam ning hatu. Makutana situ. Dek mana tak bure-bure cucuru na. Ya tos kira bana makun rai. Tapi kue dek nama Pak Krodi. Jadi nak Pak Krodi ibu-ibu sabar nih, petos kira dalek na lena. Ya narupan rasa ki matu bunak ko mate ki. Makanya malaikat iya mega sisa ini bunanya. Elo kita butina, boleh butinge. Urane itu kok boleh butinge na carita itu dota kada mawari sedi den redagina. Buana sedi, dia nama cening. Urane apa kro budi? Bu, urane apa kro? Oh, kunrai. Sisa nama kada sedena, aga pak tu bungkus. Nasenrang na rumawari. Nan reto pana bungkus topa pana carita ter. Ini urane dia apa kro? Hebana itu darane. Namoto na dek den rebuku bale di buting ya to di menutu. Kunrai jadi. Mohon maaf makotosi hadaleta. Ia naruh angkat nama keda. Kenapa laki-laki tidak cerewet? Karena neneknya namanya Adam. Timunnya ditutu Adam. Jadi naku makunrai kenapa cerewet? Nasabak nenek natosi Hawa. Jadi agar batuanna kapan suami tak cerewet? Pawangi makada barak nenek nato ye Adam. Itane Adam ditutup Hawa. Hakiki mana bro? Tapi santai disampaikan. Tapi mau ngomong waktu itu kamu campur nih. Pak Bura jen pale sampai selesai wudhu baru kita stop. Pasti panjang semuanya. Ini sebenarnya akan sampai pada kesimpulan iga mas sompah, iga disompah, iga ata, iga puang. Tapi tidak sampai di situ sebentar. Jen najolo. Wudhu pada ceng. Pura kasih di waktu loka mengantara boting ada perempuan umikung toma. Cara nama jenne mapakomi he. Malay waya apa pakomi he. Tanya jennenya Romi. Engkau tahu pakomi he? Maka daka umi mak jenneng kita tahu cuci hidung. Nasi mak jenneng ka anak ustaz. Maka daka umi dia nama jenneng pakot umi nasa anak ustaz. Opak datu sebuah kosok nanya. Lanjut. Yang kedua nasi Al-Qur'an. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cuci kedua jarimu sampai ke siku. Cuci kedua tanganmu sampai ke sikumu.
tidak disampaikan dari siku sampai ke ujung. Tabe lopo, mak guru nih ya, mak pesantrennya senanya kan dah, Pak Dewa. Yang begini-begini kita diajarkan di pesantren. Ayat demi ayat disampaikan dan dipraktikkan. Perhatikan, ya biasa aku makatoba kebetulan di Al-Markas di Masjid Raya. Biasa sengaja toto di tempat wudu kadang ya Allah ya Rabbi. Magan itu kasihnya. Banyak orang berwudu lengan panjang, dek napain di siku nah. Pakom ya? Bukan wudu. Nasabak parintana jenenge deh dari jari, dari tangan sampai di siku. Maka jas ini mesti dilepas. Yang pakai lengan panjang aku dek nama decet 3 jari di atas siku. Buka baju tak jolok. Jadi lo kasumbaya dong. Pada cengeng jolok jeneta. Dek jaga sumpah aja nareko dek nama decet jeneta. Jadi mulai sebentar Bu, praktekkan aku delak kaita pawangi atau ita-ita nak mak jeni subuh. Ita-ita lah kita termasuk nah. Pawang geti. Anak tak juga perhatikan aku dia pakor pawang geti. Masih ada kesempatan memperbaiki yang sudah lewat, sudahlah pura nih makotosiha. Itulah kenapa ada ungkapan beragama tanpa ilmu bagaikan orang buta yang banyak bicara. Aro, mereka cari tanah tapi dia naiseng. Jadi agama itu harus berilmu. Ilmunya begitu. Lanjut ayatnya. Hadisnya kembali. Faiza ghasala yadain, pada saat engkau mencuci kedua tanganmu, harajat hataya, maka berguguranlah juga dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tanganmu. Ma'al ma' bersama dengan air wudu, au ma'al akhir bikitrin ma', sampai tetesan air wudu itu menetes dan kering, maka begitulah keringnya dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh wajah dan kedua tangan. Disambung ayatnya, wamsahu biru'usikum, sapu, usap sebagian kepala boleh, sedikit di depan bisa, sedikit di belakang juga sah. Dari depan ke belakang sah. Yang mau lagi diperjelas adalah ayat sambungannya, wa arjulakum ilal qabbain, cuci kedua tanganmu dan cuci kedua kakimu sampai di atas mata kaki. Sekarang ini mau disampaikan lebih khusus. Mohon maaf. Ini naku majeneng ku perhatikan biasa rodotun naria sama guru ka. Ada beberapa penelitian. Umumnya ibu-ibu, bapak-bapak ini di kampungnya kasih mak jenek pakai timba. Pakai timba sero. Tidak apa-apa saya turun sedikit. Kalau kita laki-laki mak jeneng, mohon maaf. Iya. Iya. Ya, tabe. Malah ki timba na dipakomi ajeta tabe lopo. Tajan. Aro. Bukan berwudu itu, cuci kaki. Tetong di tempat wudu ede, mega toma pakomi urane mukun rai. Mohon maaf, diangkat sedikit kaki. Naka jena ama pakomi napatara jena diolona diwaide kerang jalan nama pakwe. Lalu bagaimana masuknya? Faiza ghasala rijlain, di saat engkau mencuci kedua kakimu, maka mesti sela-selana dipadecengi. Sela-selana. Seolah-olah engkau kotoran ketuduh elok dibuang. Hatta nahjunakian minas sunubi. Kalau engkau sudah berwudu dengan sempurna, maka sambung hadis ini, engkau sudah keluar dari dosa-dosa yang sudah engkau kerjakan. Masya Allah. Itulah sebabnya jenazah kalau sudah dimandikan, diwudukan. Semua jenazah umatnya Nabi kalau sudah dimandikan, diwudukan. Tapi alangkah sedihnya, nareko mate pitawe na dijenengi na tanyali nama jenengnya lena tapi tawe mani. Dalam hadis yang lain dijelaskan siapa yang berwudu baru tidur, seandainya ada orang yang kirimkan doti contoh, ada orang yang kirimkan ilmu jahat contoh, kasa sorok ni makoko witakan dah. Utamanya pejabat-pejabat jaga jeneta karena keadaan itu ada kiriman begitu. Lo kaki maparesa Jakarta tiga dia naruntu dokter ele.
Siapa orang yang tidur dengan berwudu, maka sepanjang ia tidur dijaga oleh ribuan malaikat. Tidak akan pernah ilmu itu akan tembus kepada kita. Siapa yang selalu menjaga wudunya pakai salamat tu nasi torolota, yana tu nama kada biasa tomato ata, maka kada pakai na jenneng telukai. Nasaba iga pakai jenneng ede, ilmu itu tidak akan pernah bisa tembus. Nasaba malaikat jaga iki. Torolota dek natsuk bola nak dek jenneng itu, cuma dek nak jelaskan magi nama jenneng. Perhatikan torolota. Elo kamak galung jeneng itu. Cuma dia diseng agak masuk. Dia tak mampu menjelaskan bahwa wudu itu begini-begini. Anak-anak layan dari pesantren mampu menjelaskan seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru sampai di poin ini saya bisa jelaskan, waktu sudah lebih 1 jam. Maka diputuslah materinya. Di stop di sini. Poin ketiga belum, poin keempat depa, poin kelima nanti pada saat diundang ngapainnya. Insya Allah. Nyaman nah. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 1-2 menit baru ditutup. Ayat yang sangat sering didapat dalam Al-Quran adalah wa aqimus shalah wa atu. Wa aqimus shalah tentongan sumpah jangede. Bagaimana caranya ditentongi sumpah jangede? Cakaki alemu lahir, cakaki alemu secara batin, lenyek ni tompoe, lenyek ni lasatie, lenyek ni sek lenyek ni roh. Ia termasuk nak tetongi sumpah jange. Ada orang salah tapi dia nak tetongi sumpah jangan. Salah tapi nak patora atau mitompona. Salah tapi dia lalu sambungannya wa atuz zakah namu pasui pasidekah muloka dipada tarupa tahu, keluarkan zakatmu dan impaknya. Mau maaf napa situ dan ipuang Allah Ta'ala patetong sumpah jange namu pasui sekeere agar masukna orang yang baik madece menre nama dece toy loka dipadana rupa tahu, dengan selalu berbuat baik. Contoh yang dicontohkan dalam Al-Quran adalah zakat, sedekah, dan infak. Orang yang rajin berzakat, orang rajin bersedekah pada Pak Dewan, yakinlah 2024 pasti terpilih. Arokanda? Iya, pasti terpilih kita rajin bersedekah. Nasi anak muda, iya na cocok ya. Rajin bersedekah itu di sana cari tanami merung. Kenapa pasti terpilih? Rahasianya karena Allah sangat cinta dengan hambanya yang rajin salat lalu rajin bersedekah. Malaikat akan sayang dan mendoakan dia setiap subuh hari, orang yang rajin salat dan rajin bersedekah. Dan disayangi oleh manusia, juga disenangi dan dihormati oleh makhluk seperti kucing. Kita bisa memberi contoh, meong-meong. Bu, perhatikan Ibu. Kalau selalu kita kasih sedekah itu kucing, maka narekolisu ki ribolata noki di motor ede noki poli diotota, maka itu kucing lari to loka diolota sambil ia bercanda berkata meong meong meong, seolah-olah ia berkata boleh ki masung pajak pengaji sedekah dong, sedekah sedekah sedekah. Tapi nareko dedi sedekah itu meonge, mau maaf. Buktikan muicina nak lisukin aku kapak meong. Begitu turun dari mobil, turun dari motor, engkek koto meong di pintu pagarta. Dia tidak pergi itu, tapi naita kita masele mapakoy balik. Lalu dia berkata, meong. Baru setelah itu berkata, eke, eke. Perhatikan nih. Nak lagi boleh masuk bayar tapi eke. Jadi tersinggung cikali. Pamakotos ya, liwe dia nagelin tuh. Akhirnya ditutuplah ceramah ini
Sebenarnya perintah salat itu adalah kebutuhan supaya macaka kiteru anggeta li suri pamasena puang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti ceramahnya bisa diputar kembali di YouTube. Bagaimana caranya melihat ceramahnya di YouTube? Ketik namanya Ansar Taufik. Ansar Taufik. Nanti bisa dilihat Isra Mi'raj di masjid ini, desa ini, kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone. Alhamdulillah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Akhirnya mari kita berdoa supaya nutuki barakah manem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi barakatil Fatihah. Walad dhalin amin. Satu kali bacaan Al-Fatihah tak lopo. Mudah-mudahan perjalanan pulang ke Maros ini akan berjalan lancar. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.